Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak dan Ibu, para jamaah serta para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita untuk kajian kali ini adalah hikmah Idul Fitri. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasanya kita mendengarkan qari kita membacakan satu ayat dari Al-Quran yang memberi makna tentang Idul Fitri ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Shadaqallahul azim. Para jamaah dan pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT. Idul Fitri adalah salah satu dari dua hari raya di dalam ajaran Islam. Dan sesungguhnya dalam Islam hanya ada dua hari raya yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Dia adalah hari raya. Id itu sendiri artinya hari raya. Jadi hari raya Fitri dan hari raya Adha. Karena itu yang paling bagus dalam ungkapan kita itu menyebutkan Idul Fitri atau hari raya Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri sebetulnya jadi double, ya. Tapi jangan terlalu dipermasalahkan. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu, ya, apalagi dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaklumi. Yang paling penting adalah apa makna hari raya itu, apa hikmah hari raya itu, termasuk hari raya Idul Fitri. Hari raya adalah hari yang kaum muslimin, orang-orang yang beriman diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersenang-senang, untuk bergembira lebih dari hari-hari biasanya. Tentu saja tetap dalam batas-batas yang mubah, batas-batas yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bukan karena hari bersenang-senang, hari bergembira, lalu kita bebas sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan lagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah baku di hari apapun dalam hari-hari dalam hidup kita. Misalnya ada yang merayakan hari raya ini dengan meminum minuman yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan makanan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, tidak diridhai, bahkan dilarang oleh Allah SWT. Maka mereka telah keliru di dalam memaknai Idul Fitri ini. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang rajin beribadah, yang suka puasa, yang selalu berlaku zuhud misalnya, bahwa pada hari Idul Fitri itu harus dirubah, ya, dari rutinitas kehidupan kita.
Karenanya tidak boleh orang berpuasa di hari Idul Fitri. Betapapun rajinnya bapak dan ibu berpuasa, tidak boleh puasa di hari raya Fitri itu. Karena hari raya artinya hari makan. Ya, apalagi Idul Fitri itu kalau mau diterjemahkan secara letter lain, secara bahasa, itu hari raya makan. Ya, Fitri di situ sebetulnya adalah makan. Ya, sama kalau orang Arab mengatakan aftara yuftiru. Ya, itu artinya makan atau sarapan atau buka puasa. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang keliru mengatakan Idul Fitri itu berasal dari kata fitrah. Ya, artinya suci. Bukan itu. Walaupun dalam Idul Fitri ada makna kesucian. Dari mana makna kesucian itu? Dari hadis-hadis yang sahih, ya, yang sering disebutkan oleh para ustadz, para dai ketika kita masuk bulan Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan hadis-hadis seperti ini begitu banyak. Yang intinya adalah barang siapa yang benar-benar berpuasa, benar-benar melaksanakan ibadah sebagaimana mesti di bulan puasa, maka di akhir puasa itu dia seolah-olah kembali suci, dalam artian dosanya semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata fitri dalam Idul Fitri itu sama sekali bukan bermakna fitrah. Ya. Nah, ini harus diluruskan. Sama dengan zakat fitri yang kita keluarkan menjelang Idul Fitri itu bukan zakat fitrah. Jadi ada kesalahan dalam penyebutan dalam bahasa Indonesia dan salah dalam memaknai, menerjemahkannya, sehingga kadang-kadang berefek kepada salah di dalam pelaksanaannya. Nah, ini saya luruskan dulu tentang istilah itu. Nanti tentang zakat fitri ini saya akan bahas sedikit ketika menjelaskan di antara hikmah Idul Fitri. Jadi ini adalah hari raya, hari bergembira, hari makan dan minum. Ya, tidak usah khawatir, wah ini kita baru saja puasa tiba-tiba kita makan dan bersenang-senang. Tidak usah khawatir. Allah SWT yang Maha Tahu, ya, membuatkan aturan ini tentu lebih mengetahui daripada kita. Tentu saja tidak boleh berlebihan, ya, sebab itu bukan di hari apapun tidak boleh berlebihan. Nah, karenanya sesudah Idul Fitri tidak dianjurkan untuk orang segera berpuasa, misalnya hari kedua, ketiga. Walaupun boleh kalau dari sisi hukumnya. Tetapi kata para ulama, yang terbaik adalah memberi kesempatan pada diri kita ini dan kepada keluarga, handai taulan, untuk bergembira, makan bersama. Apakah itu ketika kita mengunjungi mereka atau mereka mengunjungi kita. Jangan hari pertama, hari kedua ada yang berkunjung, suruh makan, kita nggak makan karena kita udah mulai puasa Syawal. Ya. Puasa Syawal boleh dilakukan mulai hari kedua puasa. Itu kalau kita tinggal sendiri, ya, di hutan atau di pulau. Tapi kalau dengan masyarakat, sebaiknya kita tunda beberapa hari, ya, agar mana Idul Fitri, hari makan itu lebih terasa, ya, lebih terasa. Nah, di sini para jamaah sekalian dan pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT, kita ingin menegaskan betapa hebatnya ajaran Islam. Ajaran yang kalau dilihat secara sepintas seolah-olah hanya mengajarkan kesungguhan, hanya mengajarkan perjuangan, mengajarkan ibadah khusyuk, ya, dan seterusnya. Ternyata tidak seperti itu. Ya. Ajaran Islam ini begitu lengkap,
memang sangat menganjurkan, memerintahkan kesungguhan, ibadah yang khusyuk, ya, iktikaf dan sebagainya. Tetapi termasuk bahagian ajaran Islam adalah hari makan dan minum itu. Ya, ada yang namanya bersenang-senang, bergembira. Kalau di Idul Adha lebih panjang lagi hari-hari itu. Ya. Dengan demikian kita akan semakin sadar akan kehebatan ajaran Islam yang sangat manusiawi. Apa artinya sangat manusiawi? Sangat sesuai dengan kodrat manusia, sesuai dengan kecenderungan manusia, sifat-sifat manusia. Hanya saja ajaran Islam memberikan arahan-arahan dan mengikuti kecenderungan itu dengan cara yang terbaik. Tadi kalau berbicara hari makan, ada zakat fitri. Zakat fitri itu sunnahnya adalah yang dikeluarkan makanan. Dan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitri adalah di saat kita sebelum keluar sholat Id. Mungkin ada yang mengatakan cukup merepotkan Ustaz. Ya, kalau repot tidak mampu diberikan kelonggaran oleh Nabi Muhammad SAW sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, silakan saja. Tapi yang mau mendapatkan yang terbaik, yang ideal adalah mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri. Artinya di hari itu juga, tapi sebelum sholat Id. Hati-hati, kalau sholat Id tidak diterima itu sebagai zakat fitri. Mengapa lebih afdal di hari itu? Karena salah satu dari maksud zakat fitri ini adalah memastikan di hari raya ini, di hari kegembiraan ini, di hari makan minum ini, tidak ada satu orang pun yang kelaparan. Tidak seorang pun yang tidak mendapatkan makanan. Idul Fitri adalah merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan dari apa? Hari kemenangan dari sifat-sifat buruk kita, hawa nafsu yang kadang-kadang menguasai dan menjermuskan kita. Itu dirayakan. Dan wajar kita bergembira setelah merasakan kemenangan dalam sebuah perjuangan. Ya. Ini bagian dari ajaran Islam. Ketika seseorang dapat benar-benar mengendalikan hawa nafsunya, ketika seseorang benar-benar dapat mengaktualisasikan dirinya dalam ketaatan kepada Allah SWT, seperti dalam bulan Ramadan itu, maka wajar kalau akhirnya ditutup dengan perayaan hari kemenangan. Ya. Yang ada 2 hal tadi. Kemenangan atas hawa nafsu kita dan kemenangan bahwa kita mengaktualisasikan kembali diri kita benar-benar menjadi hamba Allah SWT yang penuh semangat dan rajin beribadah kepadanya. Kemudian selain Idul Fitri sebagai hari kemenangan, dia juga adalah hari kesucian yang sepatutnya terus kita jaga. Kesucian dalam artian bahwa kita sadar Allah SWT memberikan kesempatan pengampunan dosa dan semoga benar-benar telah kita raih. Mari kita jaga. Ya, itu maknanya. Kalau kita sadar itu hari kesucian, bukan mulai kembali bikin dosa lagi. Ya. Juga Idul Fitri adalah hari kelapangan dada. Jadi di saat Idul Fitri ini paling minimal adalah tempat untuk kita bisa melapangkan dada kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Tentu saja bukan berarti kalau ada proses hukum atau ada utang yang harus dibayar serta-merta terhapus, tidak. Ya, kalau kita mau maafkan juga boleh, kita mau sedekahkan. Tetapi jangan disalahpahami. Nah, ini udah Idul Fitri nih Bu ya, mumpung Idul Fitri
Ya, berarti utang saya lunas Bu ya. Tunggu dulu, ya. Ya, saling memaafkan betul, tapi utang tetap adalah sesuatu yang wajib kita bayar kecuali kalau yang memberi utang atau yang mempunyai piutang tadi itu memaafkannya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah di Idul Fitri ada nilai untuk kembali melaksanakan tugas sehari-hari. Karena seharusnya di bulan Ramadan kita mendapatkan kekuatan-kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita, pada jiwa kita, dan bahkan pada diri kita ini, pada fisik kita ini. Kita seolah-olah telah ditempa selama 1 bulan penuh. Maka di bulan Syawal, di hari Idul Fitri, seharusnya semangat kita kembali bergelora ya untuk melanjutkan tugas kita sehari-hari, tugas dakwah kita, tugas perjuangan kita, tugas di rumah dan keluarga, dan berbagai tugas-tugas lainnya. Mudah-mudahan hikmah-hikmah tadi dapat kita raih, dapat kita peroleh, dan kita menjadi orang-orang yang telah meraih karunia dari Allah SWT berupa ampunannya, berupa predikat takwa, dan hatinya menjadi lapang kepada sesama saudaranya. Untuk itu kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amalan kita diterima dan agar kita diberi kesempatan di masa-masa yang akan datang meraih kembali Ramadan dan Idul Fitri yang sangat tinggi nilainya tersebut. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami hari-hari yang indah di dunia dan di akhirat-Mu kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hati-hati kami penuh dengan iman dan Islam, sehingga kami dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di surga-Mu kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hiasilah kami, hiasilah diri kami dengan akhlak mulia yang lebih indah dan mempesona dari pakaian baru atau pakaian kebesaran apapun di dunia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.